kepada kita, menjelaskan kepada kita sebagai umat ketebusan Tuhan yang diberikan kepada kita mandat di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan hal-hal yang pada dasarnya hal yang berkenan dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan menciptakan kita saudara berbagai latar belakang, suku, berbagai bentuk rupa secara khusus. Nah, ini menandakan saudara bahwasanya pekerjaan Tuhan dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya itu begitu indah. Tetapi sudah dikasih Tuhan, kata indah yang dimaksudkan oleh Tuhan yang berkhotbah pada saat ini bagi kita, kata indah itu mengajuk kepada istilah kata pantas dan berguna. Indah di sini adalah teratur, pantas dan berguna. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan seluruh yang ada, menciptakan mulai dari langit, bumi dan segala isinya. Belum manusia diciptakan Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat terlebih dahulu apakah ciptaan itu sudah indah, teratur, tertata dan pantas untuk ditempat. Sehingga ketika Tuhan saudara melihat bahwa itu sudah ini, Tuhan sudah menciptakan begitu teratur, sudah dikasih Tuhan di Taman Eden pada saat itu, Tuhan butuh hal yang luar biasa lagi, yaitu manusia untuk mengusahakan ciptaan Tuhan ini. Sehingga Tuhan ciptakan Adam dengan satu catatan, dia menikmati apa yang ada dengan indah, dan Tuhan inginkan ada keteraturan dan kepantasan bagi Adam untuk menikmati apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Namun yang menjadi persoalan saudara, apakah Adam dan Hawa pada saat itu teratur? Tidak. Apakah Adam pantas di tempat itu? Rupanya tidak. Kenapa tidak? Dia tidak menuruti rencana dan perintah Tuhan dalam hidup manusia. Ini disebut khotbah di sini sudah. Pesan utamanya adalah saudara, perlunya manusia memahami rencana Tuhan. Perlunya manusia memahami rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita dilahirkan di tengah dunia dari balita, dan kita di dalam kandungan kurang lebih 9 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kandungan ibu kita. Dan ini masih saya belum dapat memahami saudara. Kok bisa hidup? Kok bisa ini? Kok bisa itu saudara? Tetapi saudara, Tuhan berkata kepada kita, inilah yang perlu kita pahami tentang anugerah Tuhan yang sudah Dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita memahami itu dengan Tuhan? Kita menikah, kita tidak tahu program kita ke depan seperti apa. Apakah kita menikah hanya untuk kebutuhan biologis saja? Apakah kita menikah hanya untuk dilihat orang, wah saya ganteng dapat istri cantik, macam tulang saya ini manurung Yusuf, manurung ganteng dapat dengan tulang saya yang cantik. Apakah hanya sekedar ganteng dan cantik? Tapi Tuhan menginginkan suatu keteraturan dan kepantasan. Apakah kegantengannya itu cukup untuk kecantikan dan tulang itu? Tidak. Tetapi Tuhan butuh keteraturan dan tanggung jawab. Ini tanggung jawab untuk mengasihi yang menjadi nyonya. Kalau dipaksa saya berkata, kamu jadi pembantu suamimu, katanya. Kan begitu.
Percuma juga saya disekolahkan kamu tinggi-tinggi, yang ujungnya kamu jadi pembantu suamimu. Ini sebenarnya tidak layak dan tidak pantas untuk dibicarakan. Dan begitu Bapak Ibu. Pun berkata, ketika engkau mengambil istrimu, itu engkau kasihi, engkau akan sayangi, engkau akan hormati. Jangan kamu ditampal, jangan saudara kasih. Jangan. Saya tidak pernah tampal istri saya, justru saya yang pernah ditampal. Ya enggak. Tapi saya itu karena apa? Mungkin saya salah di matanya, kan begitu. Berarti saya bukan mengadu ke hula-hula saya manik ya. So maaf, aman. Tapi sudah kasih Tuhan dikatakan oleh firman Allah begitu kita. Tuhan menciptakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita berkeluarga, pulang saya ini sudah kurang lebih 30 tahun kalian menikah. Kurang lebih sekitar 25, 26. Bayangkan Bapak Ibu 25-26 tahun tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menghadapi, bikin pesta, bikin marganan pulang saya, belum pernah terbersit. Apakah tidak masuk di pikirannya atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi hal-hal lain sudah dikasih oleh Tuhan yang perlu kita syukuri saat ini, bahwa semua terjadi atas seizin Tuhan, dan Tuhan lakukan pada saat ini. Itulah yang disebut indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya, luar biasa. Kemarin sore saya pantau ke tempat ini, waduh, dan tulang saya sudah seperti pengantin baru. Luar biasa, saya lihat mewahnya. Saya pantau kan begitu. Saya lihat ada tempat duduk, ada ini. Kemudian saya lihat di desain di depan itu begitu luar biasa. Dan begitu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Indah dipandang mata. Indah dipandang mata. Tetapi harapan saya sudah dikasih pun bukan hanya indah dipandang mata, tetapi indah dipandang hati. Dan itulah tujuan Tuhan yang utama dalam hidup kita, bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita indah dipandang hati oleh setiap orang. Amin.